Perkenalkan, nama saya Simanupang dengan NIM 230246160 dari kelas 5D6. Di sini saya akan menjelaskan forward dan backward chaining serta teknik pencariannya dari mata kuliah kecerdasan buatan dari Bapak Christopher Simanjuntak STMT. Di sini kita masuk dalam format chaining, mekanisme inferensi, disebut juga data driven reasoning. Proses penalaran dimulai dari fakta-fakta awal yang diketahui atau diinputkan oleh pengguna. Lalu proses interaktif, sistem secara progresif menarik kesimpulan baru berdasarkan aturan atau rule yang premisnya cocok dengan fakta-fakta yang ada saat ini. Lalu tujuan pencapaian. Proses ini terus berlanjut hingga pencapaian suatu tujuan atau kesimpulan yang valid atau ketika tidak ada aturan lebih lanjut yang dapat diterapkan. Masuk dalam forward chaining contoh simulasi inferensi. Bayangkan sistem diagnostik komputer dengan forward chaining gejala awal seperti komputer tidak menyala atau layar hitam atau memicu aturan-aturan menghasilkan dugaan baru tentang masalah hingga akhirnya mencapai diagnosis akhir, misalnya RAM rusak atau driver kartu grafis yang bermasalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan forward chaining. Di sini kelebihan utama yaitu pengumpulan data sangat cocok untuk skenario yang membutuhkan pengumpulan data yang ekstensif atau perencanaan dari awal. Lalu aplikasi kontrol, ideal digunakan pada sistem yang memonitor lingkungan dan bereaksi terhadap perubahan seperti sistem kontrol dan monitoring real time. Kekurangan potensial, kompleksitas seleksi, menjadi sulit dalam menentukan fakta mana yang paling penting untuk diikuti di antara banyak fakta yang mungkin ada. Lalu pernyataan tidak relevan cenderung menghasilkan pernyataan atau kesimpulan yang tidak relevan dengan tujuan akhir jika dominan pengetahuan sangat luas. Masuk dalam penalaran berbasis tujuan. Mekanisme inferensi dikenal sebagai goal-driven reasoning. Proses ini dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dibuktikan atau goal. Bekerja mundur. Sistem bekerja mundur dari tujuan, mencari aturan yang memiliki tujuan tersebut sebagai kesimpulan, kemudian menjadikan premis atau aturan ini sebagai subtujuan baru. Pembuktian fakta berlanjut hingga semua subtujuan didukung oleh fakta-fakta yang diketahui atau dapat diverifikasi. Karakteristik backward chaining. Di sini ada goal primary hypothesis atau subgoal. Di sini ada fokus tujuan. Seluruh proses berfokus secara eksklusif pada pembuktian hipotesis awal. Lalu sangat efisien karena hanya mengeksplorasi data dan aturan yang relevan untuk mencapai tujuan spesifik. Aplikasi CAS cocok untuk sistem diagnosis konsultasi atau aplikasi di mana solusi target sudah didefinisikan. Masuk dalam kelebihan dan kekurangan backward chaining. Kelebihan lebih terarah, mengurangi ruang pencarian yang tidak perlu atau unit research. Lalu pernyataan yang diajukan ke pengguna atau langkah yang diambil oleh sistem lebih relevan karena didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan tujuan. Lalu sangat efektif dan sistem berbasis pengetahuan di mana kesimpulan utama diperlukan seperti sistem pakar medis. Lalu kekurangannya yaitu jika tujuan awal salah, sistem mungkin tidak dapat mengikuti jalur yang salah tanpa menghasilkan solusi yang benar. Kurang fleksibel dan mungkin tidak menemukan kesimpulan sampingan forward yang menarik yang bisa berkaitan langsung dengan tujuan utama. Berpotensi melakukan banyak pekerjaan berluang jika subtujuan yang sama harus dibuktikan berulang kali. Lalu teknik penelusuran atau set technique quiz. Mekanisme interferensi seperti forward dan backward chaining sering memanfaatkan teknik pencarian untuk menelusuri ruang masalah atau state
space yang menemukan solusi yang valid ini adalah fondasi dari banyak operasi AI. Seperti ini yaitu depth first search atau DFS, breadth first search, dan first search. Masuk dalam depth first search atau DFS. Cara kerja: menelusuri pohon pencarian sedalam mungkin, mengikuti satu cabang hingga tuntas sebelum mundur atau backtrack, dan mencoba cabang lain. Keuntungan: dapat menemukan solusi secara mendalam dan cepat, membutuhkan memori yang relatif kecil. Kekurangan: berisiko terjebak dalam jalur yang sangat panjang atau tak terhingga, dan tidak menjamin solusi pertama yang ditemukan adalah solusi optimal atau terdekat. Dalam backward chaining atau DFS sering digunakan karena sifatnya yang fokus dan mendalam, mencoba membuktikan satu phrase subtujuan secara tuntas. Lalu masuk dalam breadth first search atau BFS. Cara kerja: menelusuri semua node pada satu level sebelum melanjutkan ke level ke dalam berikutnya, menggunakan antrian atau queuing yang melacak node yang akan dikunjungi. Keuntungan: dijamin menemukan solusi terdekat atau terpendek optimal terlebih dahulu. Jika ada beberapa solusi, BFS adalah algoritma yang lengkap komplit. Kekurangan: memakan waktu dan memori yang sangat besar, terutama memori jika pohon pencarian terlalu lebar karena harus menyimpan semua node level saat ini. BFS sangat relevan dalam aplikasi forward chaining yang bertujuan untuk menjelajahi semua kemungkinan hasil dari fakta-fakta yang diberikan secara sistematis. Masuk dalam batch first search. Menggunakan heuristik pengetahuan tambahan untuk menemukan arah pencarian terbaik, lalu fokus pada node yang paling menjanjikan. Keuntungan: lebih efisien dan menyerupai cara berpikir kemanusiaan. Kekurangan: hasil tergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Lalu kesimpulan yaitu forward chaining dan backward chaining merupakan dua metode penting dalam sistem berbasis pengetahuan yang digunakan untuk melakukan proses penelaraan secara logis. Forward chaining atau penelaraan maju bekerja dengan mulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui, kemudian menggunakan aturan-aturan yang ada untuk menghasilkan kesimpulan baru hingga mencapai tujuan. Sebaliknya, backward chaining atau penelaran mundur dimulai dari tujuan yang ingin dicapai dan menelusuri aturan yang relevan untuk menemukan fakta-fakta yang mendukungnya. Kedua metode ini memiliki peran penting dalam penerapan teknik pencarian karena membantu sistem dalam menemukan solusi atau keputusan secara sistematis dan efisien. Secara keseluruhan, penerapan forward dan backward chaining serta teknik pencarian menjadi dasar dari proses berpikir dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer mengambil keputusan layaknya manusia berdasarkan data dan logika yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.